Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah, sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih di surat Al-Fajr. Sore ini kita sampai pada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يخبر تعالى amma yaqa'u yaumal qiyamati minal ahwalil azimati faqala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kebiasaan manusia atau mayoritas manusia itu punya satu keyakinan yang salah, satu sikap yang salah terhadap apa yang menimpa dirinya, yaitu mengukur kemuliaan diri itu dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, kekayaan, materi. Jadi parameter kemuliaan itu materi, sehingga beberapa orang itu kita mungkin sering mendengar bahwa ini loh, bahwa saya itu dikasihi sama Allah, saya itu dicintai sama Allah, buktinya loh saya dikasih rezeki yang banyak, saya dapat kenyataan fasilitas hidup yang banyak. Itu bukti bahwa Allah itu cinta sama saya, Allah memuliakan saya. Nah, itu salah ya. Kalla. Jadi keyakinan yang demikian itu adalah keyakinan yang salah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla ay haqqan. Idza dukkatil ardu dakka. Jadi ketika diguncangkan bumi itu dengan satu guncangan. Jadi ketika bumi itu diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud di situ? Ay wati'at wuti'at wa muhidat wa suwiyat al-jibal wa qama al-khalaiqu min quburihim li rabbihim. Jadi yang dimaksudkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka itu yaitu ketika gunung-gunung itu sudah dicabut, diguncangkan, digetarkan, dan makhluk-makhluk itu dibangkitkan dari kubur mereka, dan mereka dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu peristiwa yang di situ baru nanti orang yang ketika di dalam kehidupan dunianya itu lalai akan menjadi teringat di situ. Wajah Rabbuka, yakni lifaslil qada' baina khalqihi wa dzalika ba'dama yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi Adam 'ala al-itlaq Muhammadin salawatullahi wa salamu alaihi ba'dama yas'aluna ulil azmi minar rusuli wahidan ba'da wahidin fakullum yaqul lastu bisahibi dzakum hatta tantahi an-naubatu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqul
ana laha fa yadhhabu fa yashfa' 'inda Allah ta'ala fi an ya'tiya li fasl al-qada' fa yashfa'uhu Allah ta'ala fi dhalika wa hiya awwal asy-syafa'at wa hiya al-maqam al-mahmud kama taqaddama fi bayanihi fi surati Subhana. Nah, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, dan nanti ketika manusia itu sudah berdiri untuk diadili, untuk dihakimi, maka datanglah di situ Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengadil, untuk menjadi hakim dari seluruh persoalan umat manusia. Nah, oleh karena itu, maka dalam keimanan seorang mukmin, seorang muslim, itu tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang kemudian pergi begitu saja tanpa ada perhitungan. Bisa saja mungkin di dunia ini kita pernah diakali orang, pernah dibohongi, pernah ditipu, pernah dipinjam tidak dikembalikan, pernah dizalimi, pernah disakiti, dan kemudian kebetulan kita mungkin tidak punya kuasa untuk membalas, tidak punya kuasa untuk mencari keadilan, atau memang mereka yang memegang palu keadilan ini sudah kehilangan rasa keadilannya. Bagi seorang mukmin masih ada harapan. Bagi seorang mukmin itu masih ada pengharapan, karena nanti akan ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekaligus memberitahukan kepada kita semuanya, kalau memang keadaannya itu demikian, maka tentu kita akhirnya harus bisa membawa diri kita. Jangan sampai kita melakukan ayyamadzlamatin kana. Jangan sampai kita melakukan satu kezaliman sedikit pun, ya, apakah sepengetahuan orang yang kita zalimi maupun tidak sepengetahuan orang yang kita zalimi. Kenapa? Karena nanti itu akan datang Tuhanmu wal malaku saffan saffa, dan diiringi oleh malaikat-malaikat secara bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Nah, kapan itu terjadi? Nanti di akhir zaman, nanti ketika setelah terjadi huru-hara kiamat itu, setelah berakhir seluruh kekuasaan dunia ini, ketika sudah berakhir semua yang ada di kehidupan dunia ini, nanti orang-orang akan dibangkitkan dari kuburnya. Wa qamal khalaiqu min quburihim li rabbihim. Mereka semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pengadil, menjadi hakim yang maha adil. Nah, yakni li faslil qada baina khalqihi wa dzalika ba'da ma yastashfi'una ilaihi bi sayyidi waladi adam 'ala al-itlaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da ma yas'aluna ulil azmi. Nah, itu nanti terjadi di situ tampak kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana nanti itu semua manusia itu menjadi kehilangan pegangan. Kenapa? Setiap manusia nanti akan mencari penolong. Setiap manusia akan mencari penolong. Mereka datang kepada nabi-nabi yang dijuluki dengan ulul azmi minar rusul. Ulul azm, nabi yang memiliki keteguhan. Nabi yang memiliki keteguhan. Mereka datang kepada mereka. Mereka datang satu persatu kepada nabi-nabi yang memiliki keteguhan ini. Untuk memberikan apa? Memberikan syafaat. Syafaat itu artinya penggenap. Manusia pada saat itu semuanya dalam keadaan kurang. Semuanya pada saat itu menyadari kekurangan dirinya. Meskipun bisa jadi ketika di dalam kehidupan dunia ini
Ada orang-orang itu yang merasa sempurna, merasa tidak punya salah, mempunyai kekuasaan atau kekuatan yang mutlak sehingga bisa berlaku semena-mena. Bahkan ada juga orang-orang itu yang kezalimannya, kesombongannya itu sudah seperti Fir'aun. Apapun yang diputuskan orang tidak boleh membantah. Apapun yang diputuskan orang harus tunduk. Yang melawan maka itu artinya hukuman. Sampai Fir'aun itu menyatakan, ana rabbukumul a'la. Kalau saya pingin kalian itu mati, maka kalian bisa mati. Kalau kalian itu pingin hidup, aku bisa menghidupkan, kata Fir'aun. Nah, Fir'aun itu ada di sepanjang masa. Fir'aun itu hanya sampel dalam kehidupan kita, dan itu bisa berulang-ulang. Namanya bisa berganti-ganti. Fir'aun itu sifat yang ada pada sepanjang masa, sifat yang ada pada sepanjang zaman. Namanya bisa berubah-ubah, namanya bisa berganti-ganti. Setting tempatnya juga bisa berpindah-pindah. Bisa di Mesir, bisa di mana saja. Bisa di potongan bumi mana saja. Itu adalah sampel yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an sudah menyatakan bahwa jasad Fir'aun itu akan diabadikan sebagai apa? Sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwa betapapun besarnya kekuasaan, betapapun kuatnya orang, itu pasti akan ada penghabisannya, pasti akan ada akhirnya, ya. Maka ketika orang-orang itu datang kepada para nabi yang disebut dengan ulul azmi, mereka yang memiliki keteguhan di dalam berdakwah, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu satu persatu datang. Tapi mereka apa? Saya juga merasakan hal yang sama. Pada saat ini kami malu, kami punya salah. Saya ini bukan orang yang sempurna. Menghadap Adam malu karena punya salah. Menghadap Musa juga malu. Semuanya. Ibrahim juga malu. Semuanya tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada akhirnya manusia, orang-orang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu ana laha fayadhhabu fayashfa'u 'inda Allah ta'ala fi an ya'tiya li faslil qada'. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ibaratnya membiarkan umat manusia menunggu, tidak dimulai pengadilannya, tidak dimulai-mulai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk segera dimulai pengadilannya. Karena menunggu itu juga merupakan satu siksaan, apalagi menunggu sesuatu yang pasti tetapi kita tidak tahu, ya. Pasti terjadi tapi kapan itu akan terjadi. Berikutnya, nah ini juga yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan al-maqam al-mahmud. Jadi posisi kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kapan? Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Dan ini adalah syafaat yang pertama yang diberikan oleh Nabi kepada seluruh umat manusia. Faja'a Rabbu ta'ala wa ta'ala li faslil qada' kama yasha'u wal malaikatu yaji'una baina yadayhi sufufan sufufa. Nah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadap Allah Subhanahu wa taala meminta agar pengadilan itu segera dijalankan. Wa qaulu ta'ala waji'a yawma idzin bi jahannam. Qala al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj fi sahihihi haddatsana Umar Ibnu Hafiz Ibn Ghiyath
haddatsana abi anil Alla ibn Khalid al-Kahili an Syaqiq an Abdullah wa ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alfa zimamin ma kulli zimamin 70 alfa malak yajurrunaha wa hakadha rawahu at-Tirmidzi. Nah, kemudian pada saat itu akan didatangkan jahanam sebagai hukuman bagi orang-orang yang pernah melakukan maksiat di muka bumi ini dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan gambaran dari jahanam itu yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 alfa zimam ma'a kulli zimamin 70 alfa malak. Wa hakadha, itu menggambarkan betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya jahanam itu. Ya. Wa hakadha rawahu at-Tirmidzi. Wa rawahu aidan an Abd ibn Humaid an Abi Amir an Sufyan ats-Tsauri an al-Alla ibn Khalid an Syaqiq ibn Salamah wa huwa Abu Wa'il an Abdullah ibn Mas'ud qawlahu wa lam yarfa'hu. Wa kadza rawahu Ibnu Jarir an al-Hasan ibn Arafah an Marwan ibn Muawiyah al-Fazari an al-Alla ibn Khalid an Syaqiq an Abdullah qawlahu wa qawluhu yawma idzin yatadhakkaru al-insan ay amalahu wa ma kana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadithi. Nah, pada saat itu maka ketika Allah sudah datangkan jahanam itu, orang-orang baru tersadar. Dulu mulai merekol kembali memori-memorinya yang telah lalu, apa yang telah dia kerjakan, ya. Yauma idzin yatadzakkarul insan. Pada saat itu maka manusia pada mulai ingat yang tadinya itu amnesia, lupa. Masa saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan enggak. Pada saat itu semuanya orang menjadi teringat. Ai amalahu wa makana aslafahu. Semua ingat amalnya. Baik itu yang sudah lama atau yang masih baru. Wa anna lahu dzikra. Ai wa kaifa tanfa'uhu adzikra. Nah, pada saat itu ingatan manusia itu sudah tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah selesai. Sudah di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya kan bocoran keadaan. Dan ini pasti akan terjadi. Bocoran keadaan nanti, bahwa nanti manusia itu akan pada ingat apa yang menjadi amal perbuatannya. Dan ingatan mereka itu nanti itu tidak akan berguna. Tidak akan berguna baginya, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi seperti kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, sudah enggak ada lagi catatan di situ. Wa jaffatis suhuf. Dan lembaran-lembaran itu sudah mulai mengering, sudah enggak ada catatan amal lagi nanti di sana. Nah, ini sekarang sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatan yang berguna itu ingatan yang kapan? Yang sekarang ini, ketika manusia itu masih bisa merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Ai wa kaifa tanfa'uhu dzikra? Enggak bisa bermanfaat adzikra pada saat itu ingatan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yandam ala kulli ma salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan. Wa yawaddu law kana izdada min at-ta'ati in kana ta'iyan. Semua orang pada saat itu menyesal. Orang yang di dunianya itu ahli maksiat itu menyesal. Mengapa dia maksiat? Orang yang ahli taat juga menyesal. Mengapa taatnya kok cuman sedikit, padahal kesempatan itu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu bisa dilakukan oleh manusia dengan cara yang berbagai macam. Ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang berbiaya, ada yang tidak berbiaya, tetapi manusia itu pada lupa, pada lalai. Nah, nanti semua orang, baik orang ahli maksiat atau ahli taat, itu semuanya akan menyesal. Ahli maksiat menyesal atas
maksiatnya. Ahli taat kok menyesal? Kenapa kok menyesal? Dia sudah taat. Karena dia merasa sebenarnya dia masih bisa meningkatkan ketaatannya. Bukannya sebatas itu. Kenapa saya dulu kok cuman 1 lembar misalnya bacanya? Kenapa saya dulu kok cuman 1 juz bacanya? Kenapa saya dulu kok cuman ini, kok cuman ini, kok cuman ini? Kenapa saya dulu kok infaknya cuman segitu? Kenapa dulu saya kok nggak begini? Padahal saya bisa lakukan itu semuanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, tetapi sudah tidak bisa. Orang ketika sudah mati itu tidak akan kembali lagi. Jadi tidak ada istilah orang mati hidup lagi itu di dalam Islam, tidak ada. Orang mati itu ya sudah mati selesai 1 kali. Mati itu satu kali. Nah, kama qala al-Imam Ahmad Ibn Hanbal haddatsana Ali Ibn Ishaq haddatsana Abdullah yakni Ibn al-Mubarak haddatsana Thawr Ibn Yazid an Khalid Ibn Ma'dan dan seterusnya. Wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna 'abdan kharra 'ala wajhihi min yaumin wulida ila an yamuta haraman fi ta'atillahi lahaqqarahu yaumal qiyamati wala wudda annahu rudda ila dunya kaima yazdatu minal ajri wat thawabi. Bahkan gini ya, untuk menggambarkan betapa menyesalnya orang-orang pada saat itu, orang yang taat sekalipun, maka apabila ada seorang hamba itu dia dari lahir itu sujud, dia tidak bangkit sampai dia mati, anggap misalnya umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Dari dia mulai lahir sampai dia mati, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dalam keadaan sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan merasa kurang. Orang itu merasa kurang. Kenapa saya sujudnya kok cuman segitu? Masih merasa kurang. Nah, sesuai dengan riwayat ini, maka bagaimana dengan keadaan kita yang sujud aja susah, sholat saja berat, baca Quran juga malas. Banyak sekali amal-amalan yang kita tahu, kebaikan-kebaikan yang kita tahu, dan kemudian kita tidak kerjakan. Pasti penyesalan itu akan muncul. Nah, itu orang yang taat saja akan menyesal. Ingin rasanya dihidupkan kembali. Nah, ini sudah dibocorkan dari sekarang, maka ini sebenarnya ayat ini untuk kita yang masih hidup. Ayat ini untuk kita yang masih hidup. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kepada maghfirah Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Nah. Wa qauluhu ta'ala fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad ay laisa ahadun ashadda 'adzaban min ta'dzibillahi man asahu. Maka pada saat itu fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, pada saat itu tidak ada siksa yang lebih dahsyat melebihi siksanya Allah. Tidak ada siksa yang lebih berat, yang lebih menyakitkan daripada siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu berita dari Al-Qur'an dan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kita barangkali tidak pernah merasakan siksaan di dalam memegang keyakinan ini. Paling siksaan kita itu apa? Merasa malas saja atau apa? Kita tidak pernah disiksa karena keyakinan kita, dan itu kita patut bersyukur juga. Beda dengan yang pernah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita dan orang-orang terdahulu sebelum Islam ini datang, sebagaimana digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang untuk memegang keyakinannya itu bahkan harus dibakar
bahkan harus dibelah badannya menjadi dua, bahkan harus dimasukkan, direbus. Kita rata-rata dari kita ini, hampir semuanya barangkali, sedikit sekali orang mendapat cobaan karena keyakinannya, dan kita patut bersyukur. Nah, semudah ini kita beriman, semudah ini kita memegang keyakinan ini, kalau kita tidak manfaatkan kesempatan yang baik ini, maka sebenarnya pasti penyesalan itu akan datang. Betapa bodohnya kita, ya, betapa bodohnya kita tidak memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Mau kajian di mana-mana ada sekarang. Mau baca Quran seberapapun lamanya tidak akan ada orang ngelarang. Mau sholat sepanjang apapun tidak akan ada orang yang menyiksa. Jangan kemudian mengeluhkan hal-hal yang satu dua perkara yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Karena masih banyak sekali amal-amalan yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang orang itu menyalahkan keadaan. Orang menyalahkan keadaan. Wah, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Masih banyak yang boleh. Kadang-kadang karena sesuatu atau satu dua hal yang tidak diperbolehkan dikerjakan, maka dia kemudian tinggalkan semuanya. Jadi seakan-akan beragama menjadi sulit atau menjadi tidak bisa. Memang bisa jadi beberapa ajaran di dalam agama ini tidak bisa kita laksanakan dengan baik, tetapi masih banyak. Jadi jangan kehidupan itu diisi dengan keluhan-keluhan, menyalahkan keadaan-keadaan. Kenapa? Karena sebenarnya kesempatan untuk berbuat baik itu banyak sekali. Ya. Fa yauma idzal la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad, ay wa laysa ahadun ashadda qabdan wa withqan min az-zabaniyah liman kafara bi rabbihim azza wa jalla, wa hadha fi haqqi al-mujrimina min khalaiqi wadh-dhalimina fa an-nafsu az-zakiyyatu al-mutma'innah wa hiya as-sakinatu as-thabitatu ad-da'irah ma'al haqqi fa yuqalu laha. Nah, nanti itu tidak ada orang yang lebih dahsyat atau lebih memegang janjinya untuk menjatuhkan vonis, melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Jadi ketentuan dan vonis Allah pada saat itu pasti dieksekusi. Di sana tidak ada orang main-main dengan vonis. Di sana enggak seperti di kehidupan di dunia ini. Kadang-kadang orang sudah divonis, kamu dihukum 15 tahun penjara. Penjara itu misalnya satu kamar itu diisi 15 orang atau 30 orang. Ya. Tapi ada orang-orang itu yang tidak seperti di dalam penjara, ada nego-nego. Ya, ada transaksi di bawah meja dan seterusnya. Nanti tidak ada, di akhirat itu tidak ada tawar-menawar. Semua ketentuan yang sudah pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti dieksekusi, pasti dijalankan. Tidak ada yang dikurangi, juga tidak ada yang ditambah. Allah itu tidak akan menzalimi satu orang pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu itu tidak akan menzalimi siapapun. Tetapi kalau Allah sudah berikan ketentuan, kalau kamu melakukan ini, maka hukuman ini. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan, tidak memberikan maghfirah, maka pasti akan dieksekusi. Tidak ada tawar menawar. Jadi tidak bisa, tidak ada gunanya. Harta yang banyak itu tidak ada gunanya. Kadang-kadang orang sekarang di dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang yang merasa aman dari siksa, ada orang-orang yang merasa aman di akhirat itu dengan apa? Dengan hartanya, dengan apa yang telah dikumpulkannya.
Nah, kemarin di ayat yang sebelumnya itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kalian itu seringkali memenangkan, mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Nah, ketika para ustadz, para kiai ngomong seperti ini, kadang-kadang yang didapatkan itu dari sebagian orang itu hanya kata-kata pret. Ngomong apa? Kadang-kadang kalau diingatkan itu lebih banyak teori-teori tentang kehidupan dunia daripada dia justru menyadari bahwa dunia ini sebenarnya ya sendaguro dan permainan. Malah kemudian mencurigai bahwa kalau gitu orang Islam tidak boleh kaya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi ada orang-orang yang memang dia terperosok di dalam kekayaannya. Itu yang harus selalu diingatkan. Orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan ini ya untuk dunia. Kehidupan ini untuk mengumpulkan itu, semuanya habis. Maka waktunya mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi itu yang dipikirkan hanya bagaimana dia ngurus bisnisnya, bagaimana dia ngurus perusahaannya, bagaimana dia ke pasar, bagaimana dia lupa kapan dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan dia baca Qur'annya, kapan dia sholatnya, kapan dia sedekahnya. Ada juga yang kadang-kadang sedikit pembenar yang dibuat. Kalau kita tidak punya uang kan nggak bisa infak. Kalau kita nggak punya uang kan nggak bisa bangun sekolahan. Kalau kita nggak punya uang kan nggak bisa bangun masjid. Kalau kita nggak punya, perlu diketahui bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu rizki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun dan itu tidak akan dikurangi. Kita jungkir balik itu rezekinya juga seperti itu. Kita tidak jungkir balik, kita berkehidupan sesuai dengan semampu kita dan kemudian tanpa melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, itu juga akan dipenuhi. Dan seringkali bukan karena jungkir baliknya itu orang dapat rezeki. Rezeki itu nggak akan tertukar, termasuk ukurannya. Allah tidak akan menambah rezeki kita dengan jungkir balik itu. Nah, betapa banyak orang yang mungkin kalau dilihat dari upaya tidak seberapa, tetapi yang didapatkan jauh lebih banyak daripada yang di kepalanya itu dipenuhi dengan mungkin intrik, dengan teori-teori, dengan macam-macam. Kalau seandainya rezeki itu misalnya berbanding lurus misalnya dengan ilmu yang dia miliki, maka para profesor itu mestinya orang-orang yang paling kaya. Orang-orang yang pinter, jelimet, ngitung ekonomi itu mestinya orang yang paling kaya. Tapi yang kita temui apa? Mereka yang diberikan kekayaan belum tentu dia punya teori-teori yang jelimet-jelimet itu. Saya kira banyak contoh itu. Maka sebenarnya dalam persoalan rezeki itu jangan sampai menghabiskan energi dan pikiran kita. Ya, jangan sampai menghabiskan energi dan pikiran kita. Ya, karena itu nanti tidak akan ada gunanya kalau tidak dihabiskan untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Nah, kemudian di sana nanti juga, jadi ketika ada ayat yang seperti ini, jangan kemudian kita pesimis. Kenapa? Karena nanti di sana juga ada orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih, jiwa yang suci, an-nafsuz zakiyah, jiwa yang suci, an-nafsul mutmainnah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat berikutnya,
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ay ila jiwarihi wa thawabihi wa ma u'idda li'ibadihi fi jannatihi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenteram, jiwa yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, ay radiyah fi nafsiha, dia dalam keadaan ridho. Mardiyah, ay qad radiyat anillahi wa radiya anha wa ardahu, dia ridho terhadap Allah dan Allah ridho terhadap dirinya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ay fi jumlatihim wadkhuli jannati, wa hadha yuqalu laha 'inda al-ikhtisar wa fi yaumil qiyamati aidan kama anna al-malaikata yubashshiruna al-mu'min 'inda ihtidarihi wa 'inda qiyamihi min qabrihi fakadzalika ha huna. Dan nanti ada jiwa-jiwa yang jernih, ada jiwa-jiwa yang suci, ada jiwa-jiwa yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia meskipun pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, itu bisa terhapus kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Oleh karena itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Jadi jiwa yang jernih, jiwa yang suci itu ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan ridho. Dia sudah maksimal menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.